7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom, shalom. Puji Tuhan, ada sukacita yang luar biasa di tempat ini, amin. Semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, semua dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah membawa kita untuk beribadah di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita. Mari kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Begitu besar kasih setianya, penyertaan dan perlindungannya. Mari kita bermazmur memuji Dia. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selamanya, tidak pernah Dia menahan kebaikannya dalam hidup kita. Karena itu naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Karena Dia begitu baik dalam hidup kita. Thank you Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
Sembah dia Yesus, katakan dia baik. Katakan dia baik. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau baik Tuhan, kasih setiamu untuk selamanya. Tak terbatas kebaikanmu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tengah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tengah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang sekali lagi katakan. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tengah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Hosana bagimu Yesus. Hosana. Haleluya. 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 Amin. Mari kita bangkit bersama, kita angkat pujian. Yesus, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia nama yang berkuasa, Allah berkuasa dalam hidup kita. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Ku
Nama Yesus di atas segalanya. Di atas segala pergumulan hidup kami. Di atas segala persoalan hidup kami. Di atas apapun yang terjadi di dunia ini. Nama Yesus berkuasa. Karena Kau yang memiliki kehidupan dan bumi ini Tuhan. Engkau satu-satunya pribadi, penguasa tunggal di dalam hidup kami. Kau yang berdaulat Yesus. Kau yang berdaulat. Semua ada di dalam kendali Engkau. Semua sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Semua Kau yang atur. Bawa kami untuk hanya taat dan setia di dalam rencana-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Engkau Tuhan yang setia. Yes. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Yes, benar Tuhan. Engkau Tuhan sandarannya Yesus. Dan ku hanya kan berharap pada, katakan
percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, Pak, kami percaya Engkau berperkara dengan umat-Mu. Engkau yang mengetahui setiap keberadaan kami, Engkau tahu segala kebutuhan kami. Dan kami percaya Engkau tahu bagaimana caranya memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terus bekerja dalam hidup setiap umat-Mu. Engkau yang terus berperkara di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicara Engkau. Roh Kudus kuasai bibir lidah, pikiran, perasaan, kehendak-Nya. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami semua. Biar kami bisa menangkap isi hatinya Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu. Lawat juga anak-anak sekolah minggu. Urapi guru-guru sekolah minggu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita bisa beribadah saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan Saudara ya. Saya tadi pikir saya sudah tidak bisa beribadah hari ini Saudara. Karena memang satu minggu ini kita capek sekali. Hari Senin saya berangkat dari sini. Hari Senin malam Saudara sampai di Jakarta subuh jam 5. Terus saya langsung pelayanan Saudara. Ya, saya pikir saya sudah tidur di kereta, saya pikir ya udah saya pelayanan. Kebetulan saya pelayanan di sebuah yayasan namanya Yasindo. Yasindo yaitu tempat nampung orang-orang yang ex-napi Saudara. Dan mereka tahu saya ke Jakarta, saya diminta pelayanan. Habis dari Yasindo ada orang yang selama ini saya layani by phone Saudara. Saya tidak kenal sama sekali, tapi cuman saya layani by phone. Tiba-tiba dia bilang dia tahu saya ke Jakarta, saya pengen ketemu, dia bilang. Saya langsung ketemu sama orang itu Saudara, dia curhat konseling hampir 2-3 jam Saudara. Setelah itu kita langsung rapat pleno. Kebetulan ada pertemuan musyawarah besar. Rapat pleno sampai hampir jam 11 malam. Saya tidur 1:30 Saudara. 1:30 itu hari Selasanya itu Saudara ya. Pagi jam 4 harus sudah bangun lagi. Aktivitas, habis itu rapat pleno sampai malam lagi Saudara. Sampai malam. Terus salah satu anak didik kita Saudara, yang pernah kita layani di lapas, sekarang di Jakarta, minta ketemuan Saudara. Diajaklah saya ke Pondok Indah Kapuk, ke Babi Panggang, Bipang Saudara. Sampai malam lagi, besoknya rapat pleno lagi sampai malam Saudara. Ternyata sampai hari Jumat itu kita full, tidurnya cuma 3 jam 4 jam rata-rata. Memang hari Kamis sudah mulai merasa waduh ini udah mulai nggak enak ini badan. Saya cek tensi saya 160/100 Saudara. Saya kaget. Biasanya saya cuma 110/70 Saudara. Waduh ini bahaya nih, pikir saya itu hari Kamis Saudara ya. Tapi Saudara gak usah takut. Gak kena COVID Saudara. Karena setiap hari kami dicek. Setiap pagi kami dicek COVID Saudara. Tiap hari. Jadi setiap orang yang dinyatakan positif langsung diisolasi di hotel Saudara. Puji Tuhan saya selama di sana bebas dari COVID. Dan hari Jumat saya pulang, berangkat sore dari Jakarta sampai di Tulung Agung. Saya bilang sama istri, kayaknya saya ini agak gak enak badan ini. Suhu saya itu berapa? 39,3. 39,3. Waduh. Akhirnya saya bilang ini gimana caranya supaya cepat ini. Saya langsung diimpus. Sampai tadi pagi saya masih diimpus Saudara. Sudah saya bilang sama anak-anak, udah kalian ke gereja, papi gak usah ke gereja. Tiba-tiba waktu semua sudah berangkat Saudara ya, sudah berangkat, Tuhan bilang gini sama saya, kamu masih bisa turun dari tempat tidur enggak? Memang kemarin saya turun tempat tidur masih dituntun sama istri saya Saudara. Setiap ke kamar mandi dituntun sama istri.
Tadi pagi waktu mereka semua berangkat, kamu masih bisa turun dari tempat tidur enggak? Bisa. Udah mandi kata Tuhan. Saya mandi saudara. Saya mandi, loh masih bisa mandi? Bisa, udah ke gereja. Jam 10 kurang 10 saya bilang sama istri, saya telepon dia. Suruh satu orang jemput saya, aku bilang. Kaget dia saudara. Tapi saya percaya saudara, kesempatan beribadah itu berharga sekali. Berharga sekali. Ada saatnya kita nggak punya kesempatan beribadah walaupun kita ingin beribadah. Ada saatnya kita nggak punya kesempatan karena mungkin kita tergeletak di kasur. Maka saya bilang sama Tuhan, saya dari kuliah itu punya filosofi. Selama saya masih bisa turun dari tempat tidur, saya tidak akan tinggalkan ibadah, saya tidak akan tinggalkan pelayanan. Karena tidak ada yang lebih berharga melebihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan kemarin sudah terpilih ketua sinode baru, Bapak Jeffrey Kurniawan, Gembala MDC Samarinda, saudara ya. Hari-hari ini mereka sedang menyusun tim formatur mereka untuk kepengurusan. Kita doakan supaya ditempatkan orang-orang yang tepat. Jadi menurut istri saya, kenapa saya sampai panas saya setinggi itu saudara, saya dehidrasi. Setelah saya ingat-ingat masuk akal juga. Karena kami di sana ruangannya dingin banget saudara. Sampai semua itu pakai jaket saudara. Jadi kadang kan kalau lagi dingin itu malas minum saudara ya. Kemungkinan besar memang saya dehidrasi saudara, selain kecapean dehidrasi saudara. Ya, makanya hari ini sudah fit. Oke, pagi hari ini kita akan dilayani seorang hamba Tuhan, beliau sahabat saya, beliau pelayanan di puncak gunung sana saudara ya. Di desa saudara, yaitu di Tumpak Pelem. Tanpa memperpanjang waktu, saya undang Bapak Pendeta Puji Manurung. Kita berikan tepuk tangan. Silakan. Oke, pointernya sudah. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Senang berada bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Purba kepada saya. Suatu kehormatan bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Penginjil Puji Manurung. Saya sudah menikah, istri saya satu. Istri saya orang Jawa. Kenapa Bapak Ibu saya pilih orang Jawa? Karena orang Jawa itu manis. Yang bikin nikmatnya lagi adalah ada asam-asamnya. Nah, itu. Jadi kehidupan itu berjalan dengan nikmat. Anak saya masih 2, saya masih dalam tahap negosiasi alot hari-hari ini dalam penambahan anggota keluarga. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dan kita coba untuk mendengarkan dan dalam pembahasan di dalam kitab Kolose. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ular adalah binatang yang sering ganti kulit. Tetapi sifat dasarnya masih tetap tidak ganti, dia tetap ular. Manusia yang sebenarnya percaya kepada Yesus Kristus semestinya harus ada perubahan. Bukan kulitnya yang berganti, tetapi hati, jiwa, sikap dan karakternya harus mengalami perubahan. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk mendasari firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membaca Bapak Ibu ayat yang ke-5, Bapak Ibu sedoyo ayat yang ke-6. Demikian selanjutnya ayat yang ke-17 kita akan bersama-sama. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan awan nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya.
Janganlah lagi kamu saling mendusta karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang yang bersunat atau yang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bersama-sama dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan serta melakukannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mencoba difokus di dalam konteks ini. Di dalam perikop yang kita baca, coba kita mengekspos supaya kita menemukan mutiara kehidupan yang menuntun kehidupan kita di dalam kita mengikuti Yesus. Kolose, jemaat Kolose adalah jemaat yang kaya, jemaat yang makmur. Secara geografis mereka berada di pelabuhan, persinggahan barang, sehingga terjadi perdagangan di sana. Kota Kolose adalah kota yang makmur, pusat perdagangan. Karena kota ini adalah kota di mana orang sering berbakter, bertukar barang. Sehingga masyarakat yang di sana adalah masyarakat yang mengalami ekonomi yang mapan. Tetapi Paulus mengirimkan surat di dalam penjara kepada jemaat di Kolose karena jemaat Kolose sedang menghadapi sebuah persoalan yang serius. Pusat kota perdagangan tetapi juga menjadi pusat dosa. Prostitusi sangat terkenal di kota Kolose. Sehingga jemaat Kolose terpengaruh oleh ajaran Gnostik. Apakah itu Bapak Ibu? Yang pertama, hubungan seksual sebelum menikah merupakan sesuatu yang normal. Ajaran ini menuntun orang-orang atau jemaat di Kolose, kalau engkau percaya kepada Yesus boleh. Tetapi engkau boleh bebas melakukan hubungan seksual sebelum engkau menikah, tidak apa-apa. Itulah posisi persoalan yang serius yang dialami oleh jemaat itu. Sehingga Paulus mengirimkan surat supaya mereka menjadi jemaat yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah zaman sekarang mulai bergeser? Tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai hamil. Tidak apa-apa. Nanti nak kalau begini kamu pakai pengaman. Tidak apa-apa. Tetapi di dalam Yesus yang percaya kepada Dia tidak boleh. Kuduskanlah hidupmu karena Kristus yang kita sembah adalah pribadi yang kudus. Karena ajaran Gnostik membawa kita lambat laut kepada kesesatan. Sehingga kebenaran tidak lagi menjadi gaya hidup kita. Sehingga membawa kita semakin hari semakin jauh dari kebenaran yang murni. Yang kedua, jemaat itu hidup di dalam dosa. Tidak lagi berpusat kepada Tuhan. Dan kebutuhan menjadi sesuatu yang prioritas.
Kamu bebas melakukan dosa. Fokus hidupmu bukan Tuhan, tetapi fokus hidupmu adalah dirimu sendiri. Bebas. Lakukanlah segala sesuatu yang membuat engkau senang dan bahagia. Bukankah kebahagiaan dan kesenangan kita di dalam Tuhan? Amin. Amin. Tidak ada kebahagiaan yang bisa kita temukan di dunia ini selain daripada Tuhan. Tetapi ajaran ini berkata, engkau bebas melakukan dosa. Engkau bisa datang hari Minggu ibadah? Bisa. Setelah engkau pulang, engkau bisa bebas melakukan dosa. Ajaran Gnostik itu bertumbuh kembang. Dan dikatakan, dunia tidak mempengaruhi kehidupan kekalmu. Lakukanlah hidupmu selama 70 tahun sebebas-bebasnya. Karena apapun yang kamu lakukan di dunia ini tidak akan mempengaruhi kekekalanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup kita hari ini sangat menentukan kekekalan kita. Sehingga jemaat di Kolose perlu diingatkan supaya mereka jangan terlalu dalam bahwa kebebasan itu harus di dalam kehendak Tuhan. Kita bebas melakukan segala sesuatu tetapi yang seturut dengan kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, usia dan hidup kita cuma sekali. Iya, ayo kita nikmati. Itulah ajaran Gnostik yang membuat kita di dalam keluar dari kenikmatan persekutuan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga jemaat itu menjadi manusia lama. Manusia lama dikatakan di ayat yang kelima, matikanlah manusia lamamu, dari kata nekrosate. Yang bernada kuat, yang ditekan, sekuat tenaga, dimatikan. Dikendalikan, sekuat tenaga. Karena itu manusia lamamu perlu dimatikan. Bukan hanya dimatikan, tetapi dihapuskan. Bukan hanya dihapuskan, tetapi semakin hari karakter Kristus yang menjadi gaya hidup kita. Kata dimatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebuah kondisi tenaga yang sungguh-sungguh yang kita lakukan. Bukan dipingsankan. Kadang kita ke gereja, dipingsankan 2 jam. Habis pulang dihidupkan lagi. Waduh, kemana nih bro? Kira-kira di mana ini yang enak ini? Ada di sana tempat nih. Oke nih, bagus ini. Ayo. Piye bojomu? Bojoku aman di rumah. Wes, ayo berangkat. Tetapi ketika ibadah, oh Tuhan Yesus. Kata dimatikan dari kata nekrosate, tidak dipingsankan. Amin. Hari ini pingsan atau mati? Tenanan nih. Nanti keluar dari pintu dihidupkan lagi, diimpus. Segar lagi. Kata dimatikan Bapak Ibu harus benar-benar dihapuskan. Nanti coba kita lihat tentang kata apobalo dari kata dari Bartimius. Tetapi coba kita lanjutkan Bapak Ibu. Manusia baru Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dari kata toneon. Yang berarti menunjuk sesuatu yang baru. Yang lebih. Zatnya, bendanya sama. Tetapi ada sesuatu pembaharuan. Kata tutoneon itu berarti pribadi yang sama. Tetapi pribadi itu mengalami pemulihan. Ada pribadi ilahi yang turun dalam pribadinya. Sehingga pribadi yang lama diperbaharui dengan pribadi patron teladan kita Yesus Kristus. Sehingga kepribadian kita dipengaruhi oleh keteladanan Yesus. Itulah yang disebut tutuneon, menunjuk sesuatu yang mudah dan sesuatu yang sulung. Apakah itu Bapak Ibu? Seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali bisa mencapai usia 70 tahun.
Tetapi ada fase dia berumur 40 tahun, bulunya lebat, cakarnya panjang, parungnya panjang, sehingga dia tidak bisa lagi terbang, sehingga dia tidak lagi makan, dia tidak bisa lagi menangkap musuh. Dia pergi ke gunung batu. Di gunung batu itu dia menjadi tuneon. Cakarnya dipukul ke batu. Parungnya dipukul ke batu, berdarah. Dia lakukan. Bulunya, sayapnya yang panjang itu dicabuti satu-satu. Sakit-sakit. Dan itulah tuneon. Siapa yang mencabut? Bukan orang lain. Amin. Oh, Pak Puji iki wes manusia baru. Boten Bapak Ibu. Uang kita masih sama tuneon, cabut. Sakit ya sakit. Seorang yang lahir baru menerima natur yang baru, memampukan kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita menemukan titik kebahagiaan. Tidak ada lagi kebahagiaanku selain melayani Tuhan. Tidak ada lagi kesenanganku selain menyenangkan pribadinya. Disitulah titik baru kehidupan kita. Amin. Titik kebahagiaan kita di tempat ini. Bukan di tempat yang lain. Amin. Titik kebahagiaan kita di tempat ini. Kenapa? Karena kita berjumpa kepada pribadi ilahi yang membawa hidup kita kepada kekekalan. Seperti apa manusia baru Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Manusia baru yang pertama, dia mampu menguasai diri. Kata menguasai diri Bapak Ibu begitu banyak di dalam Alkitab. Tetapi di dalam teks yang kita baca ini, maka kita bisa melihat menguasai diri di dalam ayat yang ke-8 dan 9. Tetapi buanglah segala sesuatu ini, marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Kata menanggalkan dari kata apedumai yang berbicara memisahkan diri dari sesuatu yang rusak. Jadi ketika manusia baru yang pertama, dia mampu menanggalkan dirinya dari sesuatu yang rusak. Apa yang rusak dari dirimu? Ditanggalkan. Ketika ada sebuah tempat yang merusak pribadimu, pisahkan darimu dari situ. Itulah apedumai dari dua kata, apo dan enduo. Apo berbicara dari, yang berbicara subjek bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Dan ketika kita berkata, aku menanggalkan kedaginganku, bukan kedagingan orang lain, tetapi menjadi kedagingan kita. Jangan terlalu sibuk ngurusin orang. Sibuklah ngurusin diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam buah-buah roh, induk dari semuanya itu adalah penguasaan diri. Dari kata enkratos yang berarti kekuatan dari dalam. Penguasaan diri bukan sebuah norma atau aturan semata, tetapi kekuatan untuk melawan hasrat dan kedagingan. Di dalam bentuk yang lain dia berkata ekreteria atau yang menahan diri, mengontrol diri. Seseorang dapat mengandalkan diri, dapat menguasai diri. Karena buah dari roh yang didiami umatnya orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menguasai diri, mampu mengontrol. Bapak Ibu, siapa di tempat ini yang sudah berusia 40 tahun ke atas? Tulangku pasti belum, saya belum. Usia berapa tulang? 25. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di usia itu semestinya kita sudah seperti burung Raja Wali. Fase manusia baru. Amin. Waduh, umur 40 ke bawah aman. Boten aman. Tidak aman. Itulah yang terjadi bagi Bartimeus di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 46.
Ketika Yesus lewat, maka Bartimeus berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus yang dikenal bukan anak Daud, tetapi anak Yusuf dan Maria. Tetapi seorang yang buta, seorang pengemis yang bernama Bartimeus memiliki pengenalan akan Tuhan. Dia cacat secara tubuh, tetapi mentalitasnya tidak cacat. Maka dia berkata, Yesus anak Daud. Karena dari keturunan Daudlah lahir Mesias. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah konsep pengenalan yang benar. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang melarang dia. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa dari Bartimeus. Ketika pengenalannya secara mulut sudah benar. Tetapi ada sebuah tindakan yang luar biasa. Maka Bartimeus menanggalkan jubahnya. Apa itu jubah? Status sosial. Tidak mungkin Bartimeus seorang pengemis pakai jas. Dan tidak mungkin Bartimeus pakai jubah ungu. Karena jubah ungu adalah jubah kebesaran. Dia menanggalkan jubahnya dari kata apobalo. Dia merobek sendiri. Setelah dia robek, dia buang jauh. Itulah menanggalkan jubah. Menanggalkan kedagingan. Jangan ingat asalnya dari mana. Di tempat mana engkau berdosa. Jangan ingat-ingat tempatnya. Di jalan mana engkau berdosa. Jangan ingat-ingat jalannya. Sama siapa engkau pergi-pergi. Jangan ingat lagi. Kata apobalo. Ditanggalkan. Aku tidak ingat lagi dari mana dia berasal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itulah manusia baru. Menanggalkan kedagingannya. Amin. Kita bersama-sama menanggalkan Bapak Ibu. Siapa yang menanggalkan, siapa yang menyobek. Bukan orang lain. Tetapi diri sendiri. Kemampuan daripada Roh Kudus memampukan kita merobek. Sehingga perkataan kita seturut dengan perbuatan kita. Kalau kita berkata, Yesus engkau Allah yang kudus, maka perbuatan pun harus sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata enduo menanggalkan pakaian tubuh, membuat diri tenggelam dari kebiasaan dosa. Ketika di dalam Kolose ini dikatakan tanggalkan, engkau harus perbuatanmu yang dulu tenggelam dalam kondisi itu, engkau keluar. Engkau keluar. Pakaian tubuh, statusmu keluar. Kalau belum, Tuhan akan susah memakai kita seturut dengan kehendaknya. Yang kedua, seperti apa orang yang hidup baru di dalam Kristus menurut kitab Kolose ini. Di ayat yang ke-11. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar, orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang kita baca ini, bahwa orang yang memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus, maka kasih di dalam hidupnya tidak lagi membeda-bedakan. Bapak Ibu, di dalam ayat 11 memberi sebuah bentuk penekanan netral, neuter, yaitu tidak ada lagi tembok pemisah di dalam Kristus. Jadi kalau kita berkata, aku adalah manusia baru, tetapi masih ada tembok pemisah di antara kita, padahal kasih tidak punya jenis kelamin. Dia netral, dia neuter. Sehingga pemisah tidak ada lagi. Kasih mampu dan tidak bisa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang yang bersunat, tidak ada lagi orang barbar, orang skit. Tidak ada lagi budak, tidak ada lagi orang yang merdeka. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada waktu itu orang Yunani berpikir bahwa budayanya lah paling tinggi. Sehingga mereka berpikir di luar orang Yunani adalah kelas nomor 2. Sehingga kalau orang tidak Yunani mereka adalah barbar. Dan lebih rendah lagi orang skit, orang rendahan,
orang upahan. Tetapi di dalam kasih tidak ada hal yang demikian. Di dalam kasih ada unsur bermurah hati. Dari kata Kresto Teta, kemurahan, belas kasihan adalah kata yang indah untuk suatu kualitas yang cantik. Perhatikanlah orang yang mengasihi, pasti cantik. Amin. Walaupun makeupnya tebal, alisnya, bajunya ganteng, tapi kalau dia tidak mengasihi, kelihatannya jelek. Kira-kira Bapak Ibu, saya ganteng gak hari ini? Bapak Ibu, ganteng gak kira-kira? Saya mengerti tertawa Bapak Ibu, saya paham. Bojoku sendiri pun tidak pernah bilang saya ganteng. Benar Pak? Padahal saya selalu bilang istriku itu manis. Tidak kutemukan perempuan yang manis selain dari dia. Tapi aku gak pernah dibilang ganteng tuh. Dia cuma bilang, aku suka samamu bukan karena badanmu, tetapi karena otakmu. Sehingga Bapak Ibu akhirnya lambat laun rambut pun ron. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang murah hati, dia berkualitas tinggi di dalam kasih. Hidupnya pasti indah. Seperti kata pujangga kuno mendefinisikan bahwa kebajikan manusia menganggap milik sesama sama pentingnya dengan miliknya. Sehingga orang yang bermurah hati adalah berpikir milikmu berharga sama seperti milikku. Karena itu Yesus berkata barang siapa yang mengasihi, dia harus mengasihi seperti dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kata di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Kata kasih di situ bukan kata agape, kata sifat. Tetapi dipakai kata agapau. Apa itu agapau? Kata kerja. Kasih tidak hanya sekedar sifat, tetapi kasih dikerjakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Suami berkata, aku mengasihimu, bukti neopo. Aku mencintaimu, bukti neopo. Agapau. Bukan sekedar agape filial. Tidak sekedar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang mengasihi di dalam Kristus Yesus menganggap semuanya sama di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi strata, tidak ada lagi ukuran kaya dan miskin. Tidak ada lagi ukuran cantik jelek, keriting lurus, tidak ada lagi. Warna kulit bagaimanapun, kasih menyatukan kita dan menyempurnakan kita. Amin. Karena kita saling mengasihi, maka kita sempurna di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kasih kita terhadap sesama harus terpancar melalui praktek kehidupan kita hari demi hari. Orang yang bermurah hati adalah orang yang menghiasi, mendandani hidupnya. Memperindah hidupnya. Maukah Bapak Ibu indah? Maukah Bapak Ibu cantik? Amin. Kok angel tenan yo? Maukah Bapak Ibu cantik? Maukah Bapak Ibu ganteng? Bermurah hatilah. Amin. Saya melihat dari tempat ini, dari depan ini, ganteng tenan. Ayu tenan iki. Yang terakhir Bapak Ibu, di dalam kitab Kolose, seperti apakah manusia yang baru? Mereka memiliki karakter senantiasa, mereka bersyukur. Di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah.
Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dalam segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan segala perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Paulus di dalam ayat yang kita baca ini, dalam perikop ini, maka kita akan melihat ucapan syukur itu selalu ada 3 kali menyatakan keseriusan dari kata eucharito, berterima kasih kepada pemberian Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginan daging. Orang yang baru di hadapan Tuhan, dia mampu bersyukur kalaupun kondisinya tidak baik. Eucharito berbicara bagaimanapun kondisimu, bagaimanapun keadaanmu, engkau mampu bersyukur pada pemberian Tuhan. Karena pemberian Tuhan tidak selalu dengan keinginan daging. Memang pemberiannya tidak memuaskan daging kita, tetapi memuaskan hasrat rohani kita. Ucapan syukur tidak dipengaruhi oleh kondisi, melainkan pribadi Kristus yang sudah berkarya di kayu salib. Berarti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ucapan syukurmu bukan karena dompetmu, ucapan syukurmu bukan karena status ekonomimu, tetapi ucapan syukurmu oleh karya Kristus yang menebus kita di kayu salib. Itu yang memampukan kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Amin Bapak Ibu, bagaimanapun kondisi kita, seperti apapun keadaan kita, itu yang mampu membuat kita bersyukur. Kalau seorang suami bersyukur kepada istrinya kalau istrinya cantik, oh cantik itu pudar seturut dengan zamannya. Bergulirnya waktu, kecantikan pun akan pudar. Tetapi ketika engkau memandang istrimu karena karya Kristus di kayu salib, engkau berkata, istriku, tidak ada lagi yang tercantik di dunia ini selain daripada engkau. Maka seorang istri pun berkata, memang engkaulah istriku yang tertampan di dunia ini. Kenapa Bapak Ibu kita mampu berkata demikian? Karena karya Kristus di kayu salib. Amin. Pembentukan karakter kita bisa bersyukur. Yang pertama ada unsur hereditas, yaitu unsur yang diwariskan oleh orang tua. Kalau orang tuanya dalam segala hal mampu bersyukur, maka anaknya pun melihat ada teladan ucapan syukur, karakter syukur itu dari orang tuanya. Terbentuk anaknya bersyukur. Kalau melihat orang tuanya suka berdoa, maka karakter anaknya pun akan suka berdoa. Yang kedua adalah unsur lingkungan, tradisi atau budaya. Yang ketiga ada unsur kebiasaan, tindakan yang dilakukan terus-menerus. Bapak Ibu, ucapan syukur tidak hanya sekali, tetapi ucapan syukur adalah sebuah pekerjaan aktif yang dilakukan terus-menerus. Itulah memampukan kita bisa berkarakter senantiasa bersyukur. Amin. Kesimpulan, apa itu manusia baru? Manusia baru orang yang memiliki penguasaan diri, mengendalikan hawa nafsu, tidak memfitnah, tidak berkata-kata kotor. Yang kedua, mereka hidup di dalam kasih yang terpancar dari kehidupan sehari-hari. Kehidupan yang baru, mereka mampu bersyukur bagaimanapun kondisi kehidupannya. Semoga jemaat di tempat ini adalah manusia baru di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang baru.
pribadi-pribadi yang Tuhan ubahkan. Tuhan kami kembalikan kepada rencana semula, yaitu segambar serupa dengan Tuhan. Dimulai dari kami yang sungguh-sungguh menguasai diri kami, memiliki kasih yang bertindak. Itulah yang mengikat kami satu dengan yang lain dan yang menyempurnakan. Biarlah Tuhan memampukan kami bersyukur bagaimanapun kondisi keadaan kami. Memberkati umat-Mu di tempat ini. Tuhan dapati pribadi-pribadi yang baru di dalam Kristus Yesus yang akan Tuhan pakai untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan berdoa buat kota kita. Kita angkat pujian. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Penuh kemuliaan-Mu, tulung agung. Bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung. Bagi kemuliaan-Mu. Kami umat-Mu datang merendahkan hati di hadapan Bapa di sorga, membawa kota ini Tuhan di hadapan-Mu. Karena kami percaya, kami tahu Engkau mengasihi kota ini, Engkau mengasihi penduduk kota ini. 2000 tahun yang lalu Engkau mati menebus dosa semua orang, termasuk menebus dosa penduduk kota ini. Karena itu kami rendahkan hati kami mohon belas kasihan Tuhan. Biar Engkau yang mencelikan mata rohani penduduk kota ini, supaya penduduk kota ini bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkati kota ini, berkati ekonomi kota ini, berkati keamanan kota ini, berkati pemerintahan kota ini. Kami berdoa buat pemerintahan kota ini, mulai dari bupati, wakil bupati, anggota DPRD Tuhan, semua pegawai negeri sipil Tuhan, eksekutif, yudikatif, legislatif yang ada di kota ini. Bapa, mereka wakil Tuhan yang Tuhan tempatkan di pemerintahan. Karena itu kami berdoa, berkati mereka dengan hikmat bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Biar segala rancangan-rancangan keputusan mereka semua di dalam pimpinan Tuhan. Segala rancangan yang tidak sesuai dengan pimpinan Tuhan, biar Tuhan gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala rancangan-rancangan jahat Tuhan gagalkan. Segala kecurangan-kecurangan yang ada Tuhan bongkar. Biar pemerintahan kota ini menjadi pemerintahan yang bersih. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Berkati mereka Tuhan dengan hikmat, dengan bijaksana dari Tuhan, dengan otoritas yang daripada Tuhan. Pakai mereka untuk menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Lindungi mereka dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Biar Tuhan yang memberkati. Biar Kau pakai kami menjadi terang, menjadi berkat atas kota ini. Dan lewat kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Bapa, jadikan kami terus sebagai manusia baru. Mampukan kami untuk menanggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk bersyukur di dalam segala sesuatu. Roh Kudus mampukan kami.
Biar hidup kami hanya untuk kepentingan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Tuhan. Serta berkati semua jemaat yang Dia gembalakan. Terima kasih Bapa, kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Tuntun sertai langkah-langkah kami. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Lindungi dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, setiap jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sekolah. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka untuk datang kepada Tuhan. Sungguh kami serahkan seluruh umat-Mu sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Kami mohon perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bak mereka semakin mengenal Engkau, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada sepanjang minggu ini. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati karyawannya, berkati barat di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Karena itu jangan takut. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang sudah disampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.